Ronaldo bawa Portugal ke final UEFA Nations League. Portugal berhasil mengamankan kemenangan krusial dengan skor akhir 2-1 atas Jerman dalam laga semifinal UEFA Nations League 2024-2025 yang sangat dinanti. Cristiano Ronaldo menjadi pahlawan dengan mencetakkan gol penentu kemenangan Portugal di pertandingan tersebut. Meskipun Jerman berusaha keras menyamakan kedudukan di sisa waktu, skor 1-2 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini secara otomatis mengantarkan Portugal melaju ke final UEFA Nations League di musim ini. Ronaldo dapat tawaran main di Piala Dunia Antar Klub 2025. Cristiano Ronaldo mendapatkan tawaran untuk tampil di Piala Dunia Antar Klub 2025. Klub Brasil Gianni Fluminense yang menawarkan itu kepada CR7. Keinginan Fluminense kepada Ronaldo disampaikan oleh sang presiden Gianni Mario Bittencourt. Usut punya usut, tawaran dari Fluminense tersebut rupanya mendapatkan penolakan dari sang pemain. FIFA perjelas aturan sentuhan ganda dalam tendangan penalti. Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (YANIFAB) membahas aturan sentuhan ganda dalam pertandingan penalti. Penendang penalti yang secara tidak sengaja menendang bola dengan kedua kaki secara bersamaan, maka jika tendangan itu masuk akan diulang, dan jika tendangan tidak berhasil, maka tendangan bebas tidak langsung akan diberikan kepada tim lawan. Tabrak aturan Financial Fair Play, Barcelona bakal dihukum UEFA. Barcelona berpotensi mendapatkan hukuman dari UEFA lantaran mereka melanggar aturan Financial Fair Play. Ada potensi sanksi bakal didapatkan Azulgrana atas kelalaian yang mereka lakukan. Meski hukuman belum diketahui, ada potensi Barcelona bakal terkena sanksi pengurangan jumlah pemain. Hal serupa pernah terjadi pada Man City di beberapa waktu yang lalu. Saat ini sebuah tim boleh mendaftarkan 25 pemain. Paul Pogba siap comeback. Paul Pogba dikabarkan tidak mau berhenti bermain sepak bola meski sempat dihukum doping. Menurut laporan dari Daily Mail, gelandang milik Prancis itu sedang membahas kontrak dengan AS Monaco. Bergabung dengan Monaco akan menjadi momen spesial bagi Pogba. Ia belum pernah bermain lagi di Liga Domestik Prancis sejak meninggalkan Akademi Le Havre di tahun 2009. Simeone Inzaghi resmi jadi pelatih Al Hilal usai tinggalkan Inter. Simeone Inzaghi resmi hijrah ke Arab Saudi setelah menandatangani kontrak dengan Al Hilal. Pelatih asal Italia ini dikontrak selama 2 musim ke depan. Gaji yang diterimanya dilaporkan mencapai 20 juta euro atau sekitar 350 miliar rupiah per tahunnya. Angka ini jauh lebih besar daripada yang didapatkan di Inter Milan. Inzaghi meninggalkan Inter setelah gagal memberikan trofi di musim ini. Liam Delap sah gabung dengan Chelsea. Chelsea membuat gebrakan di bursa transfer dengan resmi mendatangkan Liam Delap. Striker muda Inggris ini dilaporkan dibeli dengan harga mencapai 30 juta pound sterling. Delap baru saja mencatatkan musim impresif bersama FC Stone yang mencetakkan 12 gol di Liga Inggris dan masuk ke nominasi pemain muda terbaik di musim ini. Delap berjanji akan memberikan yang terbaik untuk klub barunya tersebut. Deadlock nego transfer McMahon dari Milan ke Chelsea kini mandek. Upaya Chelsea untuk bisa mendatangkan McMahon dari AC Milan mengalami hambatan serius. Negosiasi antara kedua belah klub dikabarkan kini terhenti. Dikabarkan proses negosiasi tidak berjalan sesuai harapan. Fabrizio Romano mengungkapkan, AC Milan dikabarkan memasang harga yang terlalu tinggi untuk pihak The Blues. Milan membandrol McMahon di angka 30 juta euro. Sedangkan pihak Chelsea menilai harga tersebut terlalu mahal, mengingat kontrak sang pemain akan habis di musim depan. Demi timnas Italia, Chiesa siap tinggalkan Liverpool. Federico Chiesa mengisyaratkan kemungkinan akan hengkang dari Liverpool demi menjaga peluang tampil di timnas Italia. Ia pun kini terbuka untuk kembali bekerja sama dengan Max Allegri yang kini menukangi AC Milan. Chiesa mengaku tak menutup kemungkinan untuk berreuni dengan sang pelatih di Milan nanti, meski keduanya pernah bekerja sama di Juventus. Langkah itu diyakini bisa menjadi jalan untuk tampil lebih konsisten di level klub, yang tentunya penting demi bisa mendapatkan tempat di tim nasional. Thomas Partey putuskan untuk bergabung dengan klub ini.
Ada kabar terbaru soal masa depan dari Thomas Partey. Gelandang Arsenal ini dikabarkan siap hengkang dan ingin bergabung dengan Barcelona. Berdasarkan laporan dari The Mirror, pelatih Barcelona Hansi Flick sangat tertarik untuk bisa memboyong Partey. Hansi Flick menyukai gaya permainan dari Partey dan merasa Barcelona saat ini tidak memiliki gelandang bertahan sekaliber dia. Barcelona bakal mendapatkan keuntungan besar dalam transfer dari Partey tersebut. Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya spesial pun untuk bisa mendatangkannya. Ini karena kontrak Partey di Arsenal akan habis di akhir bulan nanti. Chelsea ngamuk tawari The Hammers 7 pemain demi Mo Kudus. Chelsea melakukan manuver besar di bursa transfer dengan menawarkan 7 pemain sekaligus kepada West Ham United demi bisa mendapatkan Mohamed Kudus yang dibanderol dengan klaus rilis mencapai 85 juta pound sterling. Menurut Grammy Bailey, Chelsea telah menawarkan 7 pemain kepada West Ham United sebagai bagian dari kesepakatan tukar tambah Mo Kudus. Nama-nama yang disebutkan antara lain adalah Robert Sanchez, Hernandez Purihol, Karni Chukwuemeka, Tosin Adarabioyo, Pinot Bediasil, Hassel Disasi, dan juga Trevoh Chalobah. Namun menurut laporan tersebut, West Ham United tidak terlalu tertarik dengan nama-nama yang telah ditawarkan tersebut. Gagal dapatkan Luis Diaz, Barcelona siap bajak bintang milik Atalanta. Barcelona sedang berburu winger baru untuk bisa memperkuat skuad di musim depan, dan meskipun Luis Diaz menjadi target utama, nama Ademola Lookman kini masuk ke dalam radar sebagai alternatif apabila transfer pemain Liverpool itu gagal terwujud. Kabarnya perwakilan dari Lookman telah melakukan pembicaraan awal dengan pihak Barcelona, meskipun sejauh ini belum ada langkah yang lebih lanjut. Terkait harga, laporan dari Italia menyebutkan bahwa Atalanta membandrol sang pemain di angka 60 juta euro. Aston Villa perpanjang kontrak Tyrone Mings hingga tahun 2027. Aston Villa resmi memperpanjang kontrak bek senior mereka yakni Tyrone Mings hingga tahun 2027. Perpanjangan ini menjadi kabar gembira bagi para penggemar Villa, mengingat kontribusi besar Mings selama 6,5 tahun terakhir. Sebelumnya, kontrak pemain berusia 32 tahun itu dijadwalkan berakhir di musim panas 2026. Namun manajemen klub lebih memilih untuk mengamankan jasanya lebih lama dengan menambah 1 tahun lagi. Bayern Munchen urung datangkan Rafael Leao gara-gara terlalu mahal. Bayern Munchen diklaim tidak lagi tertarik untuk bisa mendatangkan Rafael Leao dari AC Milan di bursa transfer musim panas tahun ini. Hal itu tidak lepas dari tingginya biaya yang diminta oleh Rossoneri. Milan disebut menuntut setidaknya 100 juta euro, dan angka itu terlalu mahal bagi Bayern Munchen. Saat ini Rafael Leao sendiri terikat kontrak bersama Milan hingga musim panas 2028. Resmi, Petar Sucic jadi rekrutan pertama Inter dari Dinamo Zagreb. Inter Milan resmi menuntaskan proses transfer permanen gelandang muda Petar Sucic dari Dinamo Zagreb. Dengan torehan 7 gol dan juga 4 assist dari 32 penampilannya di musim lalu, Sucic menunjukkan kemampuannya sebagai gelandang serba bisa. Menurut situs resmi klub Inter Milan, menyatakan bahwa transfer Petar Sucic telah diselesaikan secara penuh dan sang pemain langsung diproyeksikan untuk masuk ke dalam skuad utama. Inter Milan bidik 2 pemain dari Manchester United. Dalam upaya memperkuat tim, Nerazzurri dilaporkan mengarahkan bidikan mereka kepada 2 pemain Manchester United, yakni Rasmus Højlund dan juga Marcus Rashford. Kedua penyerang tersebut dinilai menjalani musim yang kurang memuaskan bersama Setan Merah, terutama Rashford yang bahkan sempat dipinjamkan ke Aston Villa. Usai kekalahan di final Liga Champions dan kegagalan meraih Serie A, Inter Milan kini menunjukkan tekad kuat untuk bisa memperkuat skuad mereka. Inter minta izin Como untuk rayu Fabregas. Inter Milan dilaporkan mulai mengincar sejumlah nama untuk bisa menukangi mereka di musim depan setelah Simeone Inzaghi memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama mereka. Satu di antaranya kini mengarah kepada Cesc Fabregas. Laporan dari Sky Sport Italia menyebutkan bahwa Inter sudah coba meminta izin kepada Como untuk bisa membawa Fabregas di musim panas tahun ini. Fabregas sendiri saat ini masih terikat kontrak bersama Como sampai Juni 2028. Kiper AS Roma ini bakal gantikan Andre Onana. Spekulasi baru muncul seputar posisi penjaga gawang MU musim depan.
Setan Merah dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan Miles Filler, kiper milik AS Roma, sebagai opsi pengganti dari Andre Onana. Filler sendiri memiliki kemampuan build up play yang baik dari belakang, sekaligus kalian dalam menghentikan tembakan lawan. Dua kalian ini sangat disukai oleh Amorim dari seorang kiper. Di usianya yang 25 tahun, ia juga dianggap bisa menjadi solusi jangka panjang untuk pos penjaga gawang milik Setan Merah. Tuntaskan transfer Tijani Reinders, Man City kini fokus kejar Ryan Sergi. Man City dikabarkan telah beralih fokus ke target transfer berikutnya. Setelah mengamankan Tijani Reinders, The Citizen kini berusaha menyelesaikan transfer dari Ryan Sergi dari Olympique Lyon. Untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari Sergi, City harus merogoh kocek yang cukup dalam. Lyon awalnya membandrol harga sekitar 20 juta euro, namun klub Prancis tersebut dikabarkan bersikukuh untuk hanya melepas sang pemain dengan harga minimal 30 juta euro. Manchester United incar Mitrovic sebagai solusi lini depan. Menurut laporan dari Kauset, MU mulai tertarik mendatangkan Mitrovic dari Al Hilal. Striker Serbia berusia 30 tahun itu sebelumnya sempat bersinar di Premier League bersama Fulham dan juga Newcastle United, dan kini ia disebut bersedia menerima pemotongan gaji demi bisa kembali ke Eropa. Al Hilal menggaji Mitrovic sekitar 400.000 pounds per pekannya, dan harga jualnya diperkirakan mencapai 40 juta pound sterling. Di musim lalu, Mitrovic tampil tajam dengan torehan 19 gol dari 23 laga. Mitrovic sendiri bukan striker muda untuk jangka panjang, tetapi ia adalah penyelesai yang ulung yang bisa membantu MU kembali kompetitif di Premier League dan juga di Eropa.